warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Nafiza Rahma, NIM 241F20026. Tugas mata kuliah permasalahan sosial yang sekitar kita yang diampu oleh Ibu Sugihartati, SPD MPD. Jadi, kali ini, tahukah kamu bahwa pengangguran masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang banyak di Indonesia ini? Meskipun ekonomi terus tumbuh, masih banyak masyarakat di Indonesia ini yang belum layak untuk mendapatkan pekerjaan. Di video ini kita akan membahas secara lengkap apa itu pengangguran, mengapa bisa terjadi, apa dampak dari pengangguran tersebut bagi masyarakat maupun negara, serta bagaimana solusi untuk mengatasi pengangguran di Indonesia. Jadi, di tengah pesatnya pembangunan dan kemajuan teknologi, Indonesia masih menghadapi persoalan yang besar ini, yaitu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi ketika seseorang yang masuk dalam mampu untuk bekerja sekitar 15 tahun ke atas, tetapi tidak memiliki pekerjaan, bekerja sama sekali karena putus asa. Di Indonesia, istilah ini bisa dikaitkan dengan pengangguran terbuka karena mereka masih aktif dalam mencari pekerjaannya. Ada pula jenis pengangguran yang terselubung. Jenis pengangguran terselubung ini yaitu misalkan beliau sudah mendapatkan pekerjaan tetapi hanya paruh waktu atau tidak sesuai dengan keterampilan. Seumpama dia lulus sarjana tetapi dia hanya bekerja paruh waktu atau upah sangat rendah seperti itu. Jadi fakta dan data pengangguran di Indonesia ini yaitu menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2025 jumlah pengangguran terbuka di Indonesia ini mencapai angka 7 juta lebih. Sektor yang paling banyak menyumbang angka pengangguran adalah sektor pendidikan menengah dan tinggi atau SMA atau perguruan tinggi. Yang baru lulusan S1 sarjana itu masih banyak yang menganggur. Ironis bukan? Iya, betul sekali. Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pasar kerja. Provinsi dengan angka pengangguran tertinggi antara lain Jawa Barat, Banten, dan juga DKI Jakarta. Penyebab utama yang menjadi alasan mereka pengangguran yaitu pertumbuhan angka kerja yang lebih cepat dari lapangan kerja. Jumlah lulusan dan pencari kerja terus bertambah, tetapi tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan atau perintis pencipta pekerjaan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu kualitas pendidikan dan keterampilan yang tidak sesuai. Banyak lulusan yang tidak siap bekerja secara praktis. Perusahaan mencari keterampilan yang tidak diajarkan di bangku kuliah. Banyak lulusan tidak siap kerja praktis seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini sering terjadi karena ada alasan-alasan tertentu dari perusahaan tersendiri. Itu menjadi alasan yang sangat banyak yang di PHK, terutama pada saat zaman kemarin selama pandemi banyak sekali karyawan yang di PHK. Kemudian yang keempat yaitu kurangnya peluang di daerah. Jadi urbanisasi memicu ledakan pengangguran di kota besar karena lapangan kerja di desa dan daerah terpencil itu sangat-sangat terbatas. Makanya banyak orang yang mencari pekerjaan itu di luar dari desanya karena memang di desa sendiri itu
lapangan pekerjaan benar-benar terbatas sekali. Kemudian yang kelima yaitu otomatisasi dan teknologi. Jadi digitalisasi ini mempercepat otomatisasi, menyebabkan beberapa jenis pekerjaan tersebut itu menghilang. Apa sih dampak pengangguran terhadap masyarakat sendiri? Dampak pengangguran ini sangat-sangat besar dampaknya, yaitu adanya kemiskinan dan kesimpangan sosial. Karena adanya tanpa penghasilan tetap, keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Kemudian yang kedua yaitu kejahatan dan masalah sosial. Dari kejahatan dan masalah sosial ini, peningkatan pengangguran sering dikaitkan dengan peningkatan kasus pencurian, penipuan, bahkan kekerasan. Kemudian yang ketiga yaitu masalah psikologi. Jadi banyak pengangguran sendiri itu yang merasa putus asa, stres, hingga gangguan mental sangat umum di kalangan pengangguran. Karena beliau sangat memikirkan, karena kenapa sih kok tidak dapat pekerjaan kayak gitu. Makanya mereka merasa putus asa akan hal itu. Kemudian yang terakhir yaitu kehilangan potensi produktif bangsa. Jadi setiap anak muda yang menganggur adalah potensi besar yang tidak dimanfaatkan, seperti itu. Kemudian solusi dan upaya mengatasi pengangguran, yaitu meski tantangan itu besar bukan berarti tidak bisa diatasi ya. Inilah beberapa langkah penting. Jadi yang ke-1 yaitu revitalisasi pendidikan dan vokasi. Jadi pendidikan harus selaras dengan kebutuhan industri. Pelatihan keterampilan kerja seperti coding, desain, pertanian modern itu sangat dibutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu dukungan untuk UMKM dan wirausaha. Jadi pemerintah perlu adanya fasilitas terhadap akses modal, pelatihan, dan pasar bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Jadi ini tuh kita bisa menciptakan sendiri UMKM tersebut, tapi sebenarnya ini perlu dukungan dari pemerintah sendiri. Kemudian ketiga yaitu pemerataan pembangunan daerah. Jadi dengan membangun infrastruktur dan industri di Pulau Jawa akan terciptanya peluang kerja baru, seperti itu. Jadi harus adanya pemerataan pembangunan seperti pabrik-pabrik atau wirausaha kecil-kecilan seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu digitalisasi ekonomi dan ekonomi kreatif. Jadi pemanfaatan internet membuka lapangan kerja baru seperti konten kreator, dropship, freelancer, dan lain sebagainya, atau affiliate. Zaman sekarang kan banyak sekali affiliate yang bertebaran di sosial media seperti TikTok, Shopee. Itu bisa kita manfaatkan sebagai upaya untuk mengatasi pengangguran tersendiri. Jadi sekarang itu digital ini semakin canggih. Kita bisa menghasilkan uang bukan hanya kita bekerja di lapangan secara langsung. Kita bisa bekerja melalui media sosial seperti itu. Banyak sekali pekerjaan di situ. Kemudian kemudian yang kelima yaitu peran dunia usaha. Jadi pengusaha juga harus dilibatkan dalam pelatihan tenaga kerja dan program magang. Jadi pelatihan pekerjaan ini harus ada gitu. Karena
pelatihan pekerjaan ini sangat-sangat membantu bagi mereka yang tidak mempunyai keahlian. Jadi seumpama kita tidak mempunyai keahlian memasak, terus pemerintah mengadakan program untuk pelatihan memasak. Jadi memasak tersebut bisa direalisasikan untuk mereka menciptakan usaha meskipun kecil-kecilan seperti itu. Kemudian program magang, mungkin dari perusahaan sendiri itu bisa mengadakan program magang bagi mereka-mereka yang belum memiliki pengalaman, bagi mereka yang masih baru lulusan S1, karena lulusan S1 ini ya banyak sekali yang menganggur gara-gara belum memiliki pengalaman. Padahal ya kita sebagai fresh graduation itu sebenarnya memang kita tidak memiliki pengalaman kecuali pas magang pada saat kita kuliah, itu pun hanya sekitar 2-3 bulan atau 4 bulan seperti itu. Tetapi syarat sekarang ini itu minimal mempunyai pengalaman 1 tahun. Ya, apa kita akan mampu? Apa kita sebagai fresh graduate akan mempunyai pengalaman selama 1 tahun? Enggak kan? Jadi hal-hal ini tuh menjadi lebih berpengaruh pada orang-orang yang menganggur pada saat ini, seperti itu. Kemudian peran kita semua. Jadi pengangguran ini adalah masalah yang kolektif, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga masyarakat dan kita semua. Sebenarnya pengangguran ini sesuai dengan kitanya sendiri ya. Seumpama kita masih bisa untuk berusaha lebih keras lagi, kemungkinan kita masih akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi kalau kita keburu menyerah atau kayak sedih, stres, kemudian menyerah, kita bisa ikut andil itu dalam meningkatkan keterampilan diri. Jadi keterampilan diri ini sangat-sangat penting. Kita harus mencoba pelatihan ini itu, atau kita mencoba kecil-kecilan untuk belajar di internet tentang pelatihan ini itu kemungkinan akan mendorong kita untuk lebih aktif atau keterampilan kita lebih maju. Jadi nanti bisa mendorong kita untuk mendapatkan pekerjaan atau menciptakan pekerjaan sendiri. Kemudian mendukung produk lokal kedua mendukung produk lokal. Kemudian yang ketiga yaitu membuka usaha sekecil apapun. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa keterampilan diri ini akan mendorong untuk kita, jika mengupgrade keterampilan diri, kita akan mendukung kita untuk membuka usaha kecil. Kemudian yang selanjutnya yaitu menyebarkan informasi kerja pada orang sekitar. Selama kita yang sudah bekerja, kita memberikan informasi terhadap seseorang, itu sangat-sangat membantu sekali bagi mereka yang memang pengangguran seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu penutup sendiri. Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita wujudkan Indonesia yang produktif, adil dan sejahtera, di mana tak ada lagi yang merasa tertinggal karena tak punya pekerjaan. Karena Indonesia maju dimulai dari rakyat yang bekerja dan berkarya. Baik, terima kasih. See you next time. Assalamualaikum.